pagi, apa kabar? Salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Halo adik-adik, Ibu percaya kalian selalu semangat mau belajar firman Tuhan ya. Hari ini juga demikian, kalian selalu dalam keadaan sehat, Ibu harap ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur hari ini Tuhan memberikan waktu bagi kami kesempatan untuk belajar kembali firman Tuhan. Tuhan pimpin acara ini sampai pada akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, setiap kali kita jika dikatakan bodoh, suka nggak? Ya kan? Semua ingin dianggap pintar, semua ingin dianggap hebat, semua ingin dianggap wah. Tetapi kita akan baca terlebih dulu di kitab Pengkhotbah 10 ayat 1 sampai 20, tetapi Ibu akan baca sebagian saja. Ya, kita akan sama-sama baca. Dan mungkin nanti ayat-ayatnya akan dilompat ya. Tidak semua yang Ibu akan baca, tapi kalian bisa baca semua Pengkhotbah 10 ya. Yuk mari kita buka Pengkhotbah 10 ayat 1 sampai 20. Akibat-akibat kebodohan. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong, orang bodoh itu tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kehilafan yang berasal dari seorang penguasa. Ada banyak tempat yang tinggi didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Demikian ya, yang Ibu baca hanya separuh. Nah, adik-adik, di sini kita belajar tentang kebodohan. Nah, ada banyak hal yang seringkali membuat kita terlihat bodoh. Ya, mungkin pada saat kita marah sedemikian rupa sehingga lupa akan segala sesuatu, dan kita berkata-kata yang kasar, kita menyakiti orang, dan berlaku seperti seorang yang bodoh ya. Nah, itulah yang akan membuat sesuatu yang kecil yang akan membuat hal yang besar. Dari satu kebodohan dalam perilaku kita, dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita. Jadi kita harus berhati-hati dengan perkataan dan perbuatan kita. Jangan sampai kebodohan yang sedikit lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Banyak kan orang yang melakukan kebodohan sampai mengambil nyawa orang lain. Jadi tidak berpikir panjang karena emosi, karena kemarahan, satu kemarahan. Karena itu kita diminta supaya kita menjaga setiap perkataan dan perbuatan kita, jangan sampai kita melakukan hal yang bodoh. Tetapi ada juga kebodohan yang
kita buat sendiri seperti hal-hal yang sepele. Misalkan dalam seperti ini nih, minggu depan banyak anak-anak yang akan ujian. Kalian harus persiapkan dari mulai sekarang untuk belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sepenuh hati, pergunakan waktu yang ada sebelum kejadian itu ya, sebelum ujian itu akan dilakukan jauh-jauh hari. Jadi setiap hari kalian sudah mempersiapkan diri, membaca akan setiap pelajaran yang sudah diberikan, mengulangi kembali di rumah, mengulang kembali membaca, sehingga kalian siap pada saat kalian mau ujian nanti. Jangan sampai nanti kalian hari ini, seminggu ini hanya bermain, main game, main HP, tetapi pada saatnya nanti kalian akan kecewa. Aduh, kenapa nggak dari kemarin aku belajar? Nah, itu adalah satu kebodohan ya. Dan kemudian saat kita diberikan wejangan, berikan nasihat sama mama papa, tapi kita tidak melakukannya. Misalkan pada saat kita mau makan, kita harus cuci tangan terlebih dulu. Nah, tapi kita mengabaikan itu adalah hal kecil, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Kita makan aja dengan enak dengan tangan yang kotor ya. Ini banyak kuman, banyak debu. Kita ambil makanan, kita makan, kemudian apa yang kita rasakan? Sakit perut. Nah, muntaber misalkan ya, di hari-hari ini banyak orang yang muntaber. Nah, itu membuat kita kehilangan kesempatan kan, karena kita sakit sehingga kita tidak sekolah, kita tidak melakukan hal-hal yang harusnya kita lakukan. Jadi kesehatan kita terganggu. Nah, itu juga adalah hal-hal yang bodoh, karena yang kita sudah tahu tetapi kita tidak melakukannya, kita tidak dengar nasihat dari orang tua kita. Nah, itu aja contohnya yang kecil ya. Jadi melakukan sesuatu kebodohan bisa dengan kemarahan, bisa dengan mengabaikan nasihat. Nah, itu adalah satu kebodohan. Nah, kalau kita sekarang sudah tahu bahwa Tuhan sudah menebus kita di atas kayu salib, Tuhan Yesus sudah mati buat kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berterima kasih, kita harus mengucap syukur atas semua itu, dan kita membalasnya dengan apa? Kita tidak bisa membalas segala kebaikan Tuhan Yesus sebenarnya ya. Apa yang sudah dilakukannya begitu besar, karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kita untuk menebus dosa kita. Tetapi kita belajar untuk taat akan firman Tuhan. Nah, dengan cara taat kita kepada firman Tuhan, kita mengisi keselamatan kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan ketaatan, dengan kesetiaan, dengan kesungguhan kita mengikuti setiap apa yang firman Tuhan sampaikan, yang diajarkan kepada kita, kita lakukan. Kita hormati orang tua, kita beribadah dekat kepada Tuhan, kita memuji Tuhan lewat doa kita, lewat pujian kita, lewat perbuatan dan perkataan kita. Nah, itu sudah merupakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita hidup sebagai orang yang dibenarkan, tidak bodoh tetapi menjadi orang yang berhikmat. Jadi istilah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita bukan dengan satu kebodohan, tetapi dengan hikmat yang Tuhan berikan, kepandaian yang Tuhan berikan ya. Nah, Ibu sampaikan firman Tuhan sampai di sini, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang diberikan pada saat ini. Biarlah kami isi kehidupan kami bukan dengan kebodohan, tetapi dengan hikmat, dengan kepandaian yang Tuhan berikan kepada kami. Isi dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.